إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد، Masyarakat muslimin, azzakumullah wa saddada khutakum, yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah puji dan syukur merupakan sesuatu yang senantiasa membasahi lisan-lisan kita. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita. Tak henti-henti Allah berikan nikmat tersebut. Walau terkadang sebagian nikmat kita gunakan tidak sesuai dengan keinginannya, sebagian nikmat terkadang kita pakai tidak sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada kita hamba-hambanya, sehingga Allah tidak memutus nikmat tersebut. Nikmat yang tak mampu untuk kita hitung jumlahnya, meskipun menggunakan alat secanggih apapun. Salawat dan taslim kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, yang dalam segala aspek lini kehidupan kita berusaha mengikuti, mencontoh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan juga kepada para jemaah sekalian, sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Jalla Jalaluh. Masyarakat muslimin sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari terakhir ini, beberapa hari belakangan ini, kita mendapatkan informasi berita yang sangat miris, yang sangat menyedihkan, yaitu berita sebanyak 56 pria melaksanakan pesta gay yang dilaksanakan di sebuah hotel yang berlokasi di Jakarta Selatan. 56 pria tersebut melaksanakan pesta seks menyimpang yang dilaksanakan di hotel yang luasnya 6x4. Dilaksanakan di Sabtu malam dan ditangkap oleh kepolisian saat itu. Tentu peristiwa ini, berita seperti ini menyedihkan bagi kita. Kenapa demikian? Karena terjadi bagi generasi remaja kita, generasi yang saat itu yang dipentingkan, yang dibutuhkan adalah pendidikan. Namun apa yang terjadi? Pesta seks menyimpang terjadi. Dan hal ini jemaah sekalian bukan 1-2 kali saja terjadi, bahkan sudah berulang kali terjadi. Dan tentu ini sangat miris bagi kita. Kenapa? Karena terjadi tidak jauh daripada daerah kita, tidak jauh daripada tempat kita. Padahal dalam syariat kita jelas, perbuatan seks menyimpang seperti itu diharamkan dalam syariat kita. Ijma ulama terkait hal tersebut. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat yang 40, Al-Ankabut ayat 28, An-Naml ayat 54 dengan jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyisahkan
Nabiullah Lut alaihi salam tatkala menyampaikan kepada kaumnya yang melakukan seks menyimpang tersebut. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 80. Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan ingatlah tatkala Nabiullah Lut alaihi salam menyampaikan kepada kaumnya, berkata kepada kaumnya, berseru kepada kaumnya, atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Apakah engkau melakukan suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh manusia-manusia sebelum? Artinya manusia sebelum kaum Nabiullah Lut tidak pernah terbesit melakukan perbuatan seks menyimpang tersebut, perbuatan yang sangat menjijikkan tersebut. Sehingga dalam Al-Quran ungkapan-ungkapan seperti itu disampaikan oleh Allah SWT. Atatuna al-fahisha, ataupun ayat lain, a'innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Apakah kalian mendatangi laki-laki, laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, sedangkan perbuatan tersebut tidak pernah dilakukan oleh umat sebelumnya? Sehingga perbuatan ini dikenal dalam istilah bahasa Arab dengan al-liwat, dan hukumnya haram, sepakat semua ulama. Dan ini juga merupakan ma'lumun minad dini bid-darurah, sesuatu yang diketahui hukumnya oleh semua manusia. Namun apa yang terjadi jemaah sekalian? Perbuatan ini kemudian merajalela di beberapa tempat. Di negara barat kita tahu, negara barat dengan lampu hijau diberikan keberpihakan terhadap hal-hal seperti ini, terhadap perbuatan LGBT, lesbian, transgender, gay, dan juga hal yang lainnya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas mengapa virus seks menyimpang ini masih saja muncul, masih saja merajalela? Seorang psikolog dari salah satu universitas terkenal di Indonesia mengatakan, di antara aspek hal tersebut terjadi adalah kurangnya perhatian. Kurangnya perhatian dari orang tua, atau dalam artian pola asuh yang tidak baik, pola asuh yang tidak sehat, sehingga tatkala seorang anak dilupakan oleh orang tuanya sibuk untuk bekerja siang malam, kedua-duanya sibuk, ayahnya sibuk, ibunya pun sibuk, maka apa yang terjadi kemudian terhadap anak tersebut? Terhadap pola asuh yang tidak sehat lagi, maka ia pun mencari kenyamanan di luar rumah. Ia pun mencari kenyamanan di tempat-tempat yang pada hakikatnya tidak mendatangkan kenyamanan dan kebahagiaan itu sendiri. Maka kemudian kita mengetahui bahwa pola asuh yang sehat tentu menjadi kunci membentuk karakter anak-anak, karakter remaja kita. Apalagi hari ini jemaah sekalian, kita tahu remaja kita, generasi muda kita dijajah oleh gadget, dijajah oleh HP. Akses informasi sangat mudah mereka buka. Akses media sosial sangat mudah, hanya dengan menggerakkan jari jemari mudah untuk menyaksikan tontonan-tontonan yang tidak berpendidikan, tontonan-tontonan yang tidak layak untuk mereka tonton dengan usia mereka. Namun itu adalah tantangan, itu adalah penjajahan masa kini. Yang mungkin penjajah tidak datang kemudian membawa senjata ke tempat kita, ke daerah kita, tidak. Tetapi yang mereka bawa adalah aplikasi-aplikasi yang menjajah pemikiran anak-anak generasi muda saat ini. Inilah yang kita kenal dengan al-ghazwul fikri. Perangnya bukan lagi dengan angkat senjata, tetapi perang yang dihadapi hari ini adalah perang pemikiran. Bagaimana mereka merusak generasi-generasi muda. Kita takutkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Kemudian mereka meninggalkan generasi setelah mereka, generasi yang bagaimana? Khalfun adha'us salat, generasi yang melalaikan salat. Betapa banyak gamer hari ini, ya, game-game yang melalaikan daripada salat. Apalagi wattaba'u syahawat, kata Allah.
generasi yang mengarah kepada mengikuti seksual mereka, mengikuti hawa nafsu mereka semata. Fasawfa yalqawna ghayya. Apa yang terjadi tatkala yang diikuti adalah hawa nafsu terus menerus? Fasawfa yalqawna ghayya. Mereka akan mendapati ad-dhalal, kesesatan. Kesesatan hari ini dan juga kesesatan di masa yang akan datang. Kenapa? Karena tadi khalfun ada usulah, generasi yang lemah, generasi yang meninggalkan sholat, generasi yang senantiasa ikut akan hawa nafsu mereka. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang anak beranjak dewasa, itu pun tetap menjadi tanggung jawab seorang ayah, tanggung jawab seorang ibu untuk senantiasa menanyakan kepada anak-anak. Aspek yang kedua adalah faktor lingkungan, faktor pertemanan. Dan dalam Islam sangat sangat diperhatikan betul bagaimana pertemanan seseorang. Nabi Muhammad SAW ditopang dalam dakwahnya oleh sahabat-sahabatnya. Bahkan sering kita mau mendengarkan bahwa perumpamaan pertemanan dengan orang yang baik itu bagaikan berteman dengan orang yang menjual wangi-wangian. Orang yang menjual wangi-wangian bisa saja kita diberikan hadiah wewangian darinya, atau kita membeli darinya, atau kita mendapatkan aroma baik tatkala kita berada di sampingnya. Adapun pertemanan dengan orang yang tidak baik, apa yang terjadi? Itu bagaikan berteman dengan dengan orang yang pandai besi. Imma an yuharriqa thiyabak. Bisa saja dia akan membakar pakaianmu, atau engkau akan mendapatkan aroma yang tidak baik, aroma yang tidak sedap karena pertemanan. Itulah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf. Jamaah sekalian, Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Pada hari kiamat, orang-orang yang berteman di dunia, yang pertamanya tidak dilandasi dengan keislaman, tidak dilandasi dengan ketakwaan, tidak dilandasi dengan kasih sayang, maka kelak di hari kiamat akan menjadi musuh. Apa pertemanan yang tidak akan menjadi musuh di hari kiamat? At-taqwa. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Artinya pertemanan yang dibangun dilandasi di atas dasar ketakwaan, sebagaimana contohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita selaku masyarakat hendaklah pun memperhatikan pertemanan kita, memperhatikan pertemanan generasi muda yang ada di sekeliling kita, menjaga pergaulan mereka. Jangan sampai kemudian kita mendapati pergaulan yang tidak sehat di lingkungan kita. Karena dalam ungkapan sering kita dengar, fi ayyi ardin taqo fa anta mas'ulun islamihi. Dimanapun engkau berada, maka kita bertanggung jawab terhadap ajaran agama Islam di tempat tersebut. Yang kedua juga di antara hal yang dapat kita laksanakan, yang dapat kita lakukan adalah menutup celah pornografi. Pornografi kemudian hari ini menjadi tantangan bagi semuanya, khususnya generasi muda. Melalui apa tadi? Melalui media sosial yang tersebar dengan sangat mudah. Maka tanggung jawab kita memikirkan generasi-generasi setelah kita agar menjadi generasi yang kuat. Yang ketiga juga adalah sebagaimana wanita mempunyai aurat, maka laki-laki pun punya aurat. Artinya bahwa jangan sampai kemudian kita menormalisasi seseorang yang keluar dari rumahnya tidak menutup aurat, hanya menggunakan celana yang pendek, kemudian keluar dari rumah tidak menggunakan baju. Tentu jangan sampai hal tersebut menjadi normal bagi kita. Maka hendaklah, karena pun laki-laki pun di hadapan laki-laki ataupun orang lain mempunyai aurat, bukan hanya wanita yang diperintahkan untuk menutup aurat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakanlah kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga pandangan dan juga menutup aurat-aurat mereka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون. Masyaallah muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini, kita kembali mengingatkan kepada diri kami pribadi dan juga kepada para jemaah sekalian untuk sama-sama kita peduli terhadap lingkungan kita, terhadap masyarakat kita, terhadap pergaulan remaja di sekitar rumah kita, di lingkungan kita, agar tercipta lingkungan yang sehat, agar tercipta kemudian dari lingkungan tersebut kelak Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, yang kita merupakan cita-cita kita semua. Mari kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang pernah kita perbuat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.